Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan membahas tentang implementasi kecerdasan buatan pada proses bisnis. Di mana kami terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri Imbar dengan NIM D02213227, kemudian ada Nur Khalisa dengan NIM D022138. Nah, pertama di sini ada latar belakang kecerdasan buatan. Dimulai pada tahun 1956, semua pakar dari berbagai akademi berkumpul di Durham College membahas potensi komputer dapat mensimulasikan kepandaian manusia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa juga disingkat dengan AI adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi. Yang diungkapkan atau yang disebutkan dalam penelitian Russell and Norwich pada tahun 2016. Dalam berbagai penelitian Indonesia dinyatakan bahwa perkembangan artificial intelligence lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan di negara-negara lainnya. Dengan adanya kecerdasan buatan akan dapat membantu manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Contohnya saja adalah berbelanja dengan menggunakan aplikasi Shopee. Kemudian di sini yang kedua ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literatur review, yaitu sebuah pencarian literatur baik internasional maupun nasional. Disebutkan dalam penelitian Snyder 2019 halaman 333 mengatakan literatur review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks. Kemudian yang ketiga ada hasil penelitian. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, terutama di bidang artificial intelligence. Secara tidak sadar, menggunakan kecerdasan buatan dalam bidang lain, contohnya pemasangan iklan, juga menggunakan kecerdasan buatan. Dengan kemajuan kecerdasan buatan, tentunya sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai transaksi. Selain transaksi, kita juga bisa membandingkan harga barang dari toko dengan masing-masing mengunjungi tokonya melalui situs online atau aplikasi Shopee. Faktor lain yang sangat mendukung dalam kecerdasan buatan adalah keamanan data baik pelanggan maupun pelaku usaha. Keamanan dan kerahasiaan data merupakan hal yang sangat penting karena sangat beresiko jika data dilihat atau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Nur Khalisa. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan penelitian kecerdasan buatan AI. Ini merupakan salah satu cabang dari ilmu yang mempelajari komputer serta mengembangkan peran inteligens atau disebut juga kecerdasan mesin. Kecerdasan dalam bidang mesin ini merupakan kecerdasan buatan yang merunjuk dari mempunyai sebuah mesin dalam meniru kemampuan aspek kognitif pada manusia. Artificial intelligence (AI) yang merupakan bagian dari teknologi informasi membantu pelaku usaha memfasilitasi komunikasi dengan konsumen sehingga pemasaran dari produk yang mereka tawarkan dapat meningkatkan pada realita terkecil. Meski hanya dalam jangka waktu 1 jam terdapat minimal 10 transaksi, maka dalam 1 hari dapat minimal 100 transaksi dan 1 bulan terdapat minimal 3.000 data transaksi. Hal tersebut tentu akan membuat jumlah data menjadi semakin besar. Kecerdasan juga dapat menghitung dan
laris serta yang tidak laris. Dengan demikian, pelaku usaha dapat melakukan evaluasi dari hasil tersebut. Kesimpulan, kecerdasan buatan merupakan aspek terpenting pada suatu proses bisnis, utama pada pemasaran produk bisnis tersebut. Berbagai macam kecerdasan buatan yang sangat membantu pelaku bisnis maupun masyarakat dalam penyaluran produk. Tren bisnis yang sangat pesat membuat kecerdasan buatan semakin marak digunakan berbagai proses bisnis. Implementasi kecerdasan buatan pada proses bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya teknik marketing yang memungkinkan pemasaran produk semakin meningkat maupun pengolahan data para konsumen, sehingga memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pemetaan perilaku calon konsumen yang menjadi target pasar, dengan tujuan sejauh mana kecerdasan buatan berkembang untuk memajukan proses bisnis dengan menggunakan metode literatur review, yaitu sebuah metode pencairan literatur menggunakan jurnal nasional maupun internasional. Berdasarkan jurnal yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan pada proses bisnis lebih berfokus pada pemasaran dari produk bisnis untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat aspek lain seperti keamanan data, perilaku bisnis maupun konsumen. Sekian dari video kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.